Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai gangguan pendengaran dan kriteria risiko kerusakan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota dari kelompok 2 itu ada Rahmadona Octavia dengan NIM 1011, kemudian ada Adelia Putri Kalisa dengan NIM 2013, kemudian ada Tajusyara Pratikta dengan NIM 2014, kemudian ada Alfabian Fatur Rahman dengan NIM 2021, kemudian ada Alfad Aditya dengan NIM 2024, dan yang terakhir ada Fatir Muhammad dengan NIM 2027. Baik, yang pertama itu adalah materi mengenai pengertian impairment atau gangguan pendengaran adalah sebuah gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh paparan kebisingan yang disebabkan oleh kerusakan pada sel rambut di koklea. Sel rambut tersebut tidak dapat tumbuh kembali sehingga sebagian kerusakan ada yang bersifat permanen. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme kerusakan akan disampaikan oleh Fatir. Kepada Fatir dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini ada dua mekanisme yang diakibatkan oleh kerusakan pendengaran. Yang pertama tuh kerusakan mekanis, yaitu getaran kuat merusak sel rambut. Yang kedua, kelelahan metabolik, yaitu sel bekerja berlebihan hingga mati. Dapat juga terjadi akustik trauma akibat suara ledakan yang sangat keras, misalnya gendang telinga yang pecah dan tulang pendengaran yang tergeser atau terlepas. Next. Selanjutnya yaitu penurunan ambang dengar sementara. Penurunan kemampuan mendengar yang sementara, gejalanya itu telinga berdenging, suara seperti tertutup, dan ada rasa tidak nyaman. Ada pula TTS banyak terjadi pada 2 jam pertama paparan. Kemudian pemulihan biasanya berlangsung dalam 16 sampai 24 jam setelah tidak terpapar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fatir. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penurunan ambang batas dengar permanen. Itu akan disampaikan oleh Vito. Kepada Vito dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah penurunan ambang dengar permanen. Penurunan ambang dengar permanen yaitu kerusakan pendengaran permanen akibat paparan kebisingan jangka panjang. Ditandai dengan adanya penurunan sensitivitas pada telinga pada frekuensi 3000 sampai 6000 Hz, terutama pada 4000 Hz, high frequency notes. PTS makin terasa ketika frekuensi bicara 500 sampai 2000 Hz naik lebih dari 25 desibel. Lalu untuk kerusakan terjadi perlahan dan sering tidak disadari. Next. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi kerusakan pada pendengaran yaitu menurut INEOS, faktor-faktor yang meliputi satu level kebisingan yaitu lebih besar dari 60 sampai 80 dBA dengan dapat memicu TTS. Lalu ada frekuensi suara pada frekuensi tinggi lebih berbahaya. Lalu untuk durasi, semakin lama paparan, semakin besar pula resiko yang terjadi. Lalu untuk pola paparan, ada atau tidak adanya waktu istirahat telinga. Lalu untuk perbedaan individu, toleransi tiap orang berbeda-beda. Untuk jenis kebisingan yang impulsif noise lebih berbahaya daripada steady noise. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vito. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ERC yang akan disampaikan oleh Adit. Kepada Adit dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang damage risk criteria atau DRC. DRC adalah batas maksimum paparan kebisingan agar kerusakan pendengaran dapat dihindari. Batas gangguan dari pendengaran menurut ANSI pada tahun 1969 yaitu HTL lebih besar dari 25 dB pada frekuensi 500, 1000, dan 2000 Hz, dan itu merupakan hearing impairment. Kemudian HTL 92 lebih besar dari 92 dB, dan itu merupakan total hearing impairment. Lanjut, next. Batas aman paparan menurut uh, NIOSH. NIOSH merupakan dua kurva batas.
Yang pertama yaitu Line A, standar yang lebih ketat untuk instalasi baru. Kemudian yang kedua yaitu Line B, yang merupakan batas maksimum paparan bagi pekerja. Jika melebihi batas tersebut, resiko kerusakan pendengaran meningkat signifikan. Next. Uh, mengapa? Baik, terima kasih kepada Adit. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Fatur. Kepada Fatur dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi mengapa impulsive noise lebih berbahaya. Contohnya itu seperti suara tembakan, ledakan, atau palu godam. Itu berbahaya karena memiliki kenaikan tekatan yang sangat cepat atau peak pressure-nya itu sangat cepat untuk mencapai puncak. Yang kedua itu otot pelindung telinga bagian tengah membutuhkan waktu sekitar 100 sampai 200 milisecond untuk bereaksi atau itu terlalu lambat untuk impuls. Yang ketiga, menyebabkan kerusakan yang lebih besar dalam waktu yang sangat singkat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu studi kasus yang akan disampaikan oleh Dona. Kepada Dona dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kami ambil yaitu tentang faktor risiko terhadap terjadinya NIHL atau Noise Injury Hearing Loss di industri, di mana studi kasus ini kami ambil dari jurnal Cahaya Mandalika. Untuk pembahasannya, pada studi kasus tersebut, usia yang ditemukan usia ditemukan hubungan signifikan dengan NIHL. Usia lanjut dan penuaan dapat merusak sel rambut di organ korti. Untuk intensitas kebisingan dan durasi pajanan, terdapat hubungan signifikan antara intensitas atau dosis kebisingan dan durasi pajanan dengan gangguan pendengaran. Tingkat keparahan gangguan pendengaran meningkat secara linear dengan meningkatnya intensitas dan durasi paparan. Masa kerja yang terjadi pada studi kasus itu terbukti mempengaruhi terjadinya gangguan pendengaran atau NIHL. Penggunaan alat pelindung diri yang tidak sempurna berkontribusi pada gangguan pendengaran di lokasi industri tersebut. Terdapat hubungan antara pemakaian APD dengan gangguan pendengaran. Selanjutnya, untuk jenis kelamin, laki-laki cenderung mengalami efek lebih besar setelah terpapar kebisingan kerja daripada perempuan. Kemungkinannya karena perbedaan kategori pekerjaan atau perbedaan fisiologis hormonal. Kurangnya dalam pelatihan dan pendidikan karyawan atau kurangnya tingkat pengetahuan adalah kelemahan umum program konservasi pendengaran dan bertentangan dengan kepatuhan. Pencegahan utama, perusahaan perlu menerapkan HCP atau Hearing Conservation Program atau program konservasi pendengaran di tempat kerja. Pelatihan mengenai tujuan, manfaat, pemasangan, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri sangat penting. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dona. Untuk kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan tadi, yaitu hearing impairment dapat bersifat sementara atau permanen. Kerusakan terjadi karena rusaknya sel rambut yang tidak bisa pulih. Kriteria risiko paparan atau RDC diperlukan untuk mencegah PTS. Kemudian, impulsive noise memiliki risiko paling tinggi dan harus diwaspadai. Eh, Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.